Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan yaitu dalil-dalil yang membicarakan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digunakan oleh orang-orang yang menyimpang untuk menyerang Ahlus Sunnah, mengatakan bahwa Ahlus Sunnah juga melakukan takwil. Ya, Ahlus Sunnah juga melakukan penyimpangan atau penyelewangan terhadap lafaz tersebut. Ya, jadi sama aja dong berarti ya, kata Ahlul Bidah demikian. Padahal itu berasal dari kesalahpahaman dari Ahlul Bidah tersebut. Kesalahpahaman dalam memahami dalil tersebut. Maka di sini kita masuk pada contoh kedua ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas contoh pertama. Contoh kedua yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulubul ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Hati-hati para hamba, hatinya manusia itu di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman, yaitu jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Wal jawab an hadzal hadits sahih. Penulis berkata hadis ini hadis yang sahih. Ya, jadi harus kita pahami sesuai dengan makna zahirnya. Rawahu Muslim fil bab tsani min kitabil qadar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab kedua dari Kitabul Qadar. An Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna quluba bani Adam kulluha baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Setiap dari hati anak Adam itu ada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman. Kaqalbin wahidin yasrifuhu haitsu yasha, seperti satu hati yang itu kemudian yakni Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dengan hati tersebut. Jadi Allah yang membolak-balikkan hati. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, bolak-balikkanlah hati kami di atas ketaatanmu. Maka ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, yang di dalamnya dijelaskan bahwa hati-hati setiap manusia, hati-hati setiap anak Adam itu berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman. Makanya ya misalkan di antara doa yang diajarkan ya, tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Atau lafaz yang lain, Allahumma, atau ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati. Bisa jadi seseorang itu awalnya mendapatkan hidayah, kemudian menjadi menyimpang. Atau orang yang sebelumnya menyimpang kemudian mendapatkan hidayah. Maka ini adalah yakni lemahnya manusia. Hati itu bisa dibolak-balikkan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akhadha as-salaf ahlus sunnah bi dhahiril hadis. Generasi terdahulu yang soleh ya, ahlus sunnah itu mengambil makna hadis ini sesuai dengan makna zahirnya. Wa qalu inna lillahi ta'ala asabi' haqiqiyah nuthbituha lahu kama athbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Generasi terdahulu yang soleh mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki jari-jari yang hakiki. Yang kita tetapkan Allah memiliki jari, sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah memiliki jari. Cuma tidak boleh kita yakini bahwa jari Allah itu seperti jari makhluk, seperti jari manusia. Tidak boleh sama sekali. Ya. Tetapi kalau kita ditanyakan apakah Allah memiliki jari, ya na'am, itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat kepada isi dari hadis yang sahih tersebut. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'," tidak ada yang semisal dengan Allah sama sekali, ya, tidak ada yang semisal dengan Allah. Maka kita simpulkan bahwa sifat Allah tidak semisal dengan sifat makhluk. Sifat Allah itu tentunya adalah sifat yang sempurna, yang agung, yang maha agung, yang sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan dan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sifat makhluk. Jadi kata sifat, Anda ingatkan lagi dalam bahasa Arab, kata sifat itu yakni dalam bahasa Arab itu lebih umum daripada dalam bahasa Indonesia. Kalau sifat dalam bahasa Indonesia itu seperti kata sifat begitu ya, penyabar, misalkan, atau ini benda ini dingin, panas, itu kata sifat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, sifat itu juga seperti misalkan sifat solat Nabi. Itu terjemahannya yang benar adalah tata cara solat Nabi. Bukan sifat solat Nabi, bukan hanya membahas khusyuk. Nah, itu kan kata sifat begitu ya. Tidak hanya itu, tapi sifat salat Nabi berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Nah, itu salah satu yang dibahas di sifat salat Nabi, tata cara salat Nabi. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala intinya adalah yakni sesuatu yang kita nisbatkan itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu misalkan sifat ilmu. Allah memiliki ilmu yang sempurna. Kemudian juga Allah memiliki perbuatan. Perbuatan apa? Memberikan rizki kepada makhluknya, memberikan rahmat, memberikan ampunan. Nah, itu perbuatan. Itu juga kita sebut sifat. yakni dalam bahasa Arab gitu ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ambil kesimpulan di sini bahwa karena hadis tersebut adalah hadis yang sahih, kemudian hadis tersebut membahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa hati manusia itu berada di atas berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat jari. Wala yalzamu min kauni qulubi bani Adam baina usbu'ain minha an takuna mumassah laha. Hatta yuqal innal hadits muhimun lil hulul fayajibu sarfuhu an zahirihi. Tidak harus ketika kita mengatakan bahwa hati manusia itu di antara dua jari dari jari-jari Allah, tidak harus bahwa jari Allah itu menyentuh. Kalau kita pakai kata tersebut menyentuh, padahal kata menyentuh tidak ada di hadis, betul tidak? Kata menyentuh tidak ada di hadis. Sehingga ketika kemudian disimpulkan bahwa yakni ketika disebutkan di hadis hati manusia itu berada di antara dua jari Allah, maka itu bukan berarti bahwa itu bersentuhan. Sehingga kemudian dikatakan oleh orang-orang yang menyimpang bahwa hadis ini yakni memberikan makna al-hulul, itu bersatunya antara Allah dengan makhluk. Ya, fayajibu sarfuhu an zahiri, sehingga kalau mengikuti kaidahnya Ahlussunnah harusnya kita takwil ini hadis ini, karena nanti berakibat kepada al-hulul, menyatunya Allah dengan makhluk. Yang itu juga tidak dikehendaki oleh Ahlussunnah begitu ya. Kita katakan tidak harus ada persentuhan tersebut, ya. Jadi ketika kita melogikakan sesuatu, maka kita harus hati-hati. Kalau itu tidak harus, tidak ada konsekuensi antara ini dengan itu, maka tidak boleh juga kita untuk meyakini hal tersebut, melogikakan hal tersebut, ya. Nah, jadi yang namanya yakni al-hulul, apa itu al-hulul? Al-hulul adalah bersatunya
Allah dengan makhluk. Ini adalah pemahaman wahdatul wujud. Ya, pemahaman yang menyimpang. Kalau di sejarah Indonesia, ya misalkan di kisah Wali Songo, ya misalkan disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar memiliki pemahaman wahdatul wujud, kemudian dibantah oleh para ulama Wali Songo yang lain misalkan. Nah itu yang dimaksud wahdatul wujud, yaitu meyakini bahwa misalkan yang paling parah adalah kalimat aku adalah Allah, Allah adalah aku misalkan gitu ya, atau Allah ada di pilar ini, Allah ada di gunung ini misalkan dan seterusnya. Jadi mengatakan atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di salah satu makhluk misalkan. Ini adalah pemahaman wahdatul wujud. Tidak boleh sama sekali diyakini karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Bahkan dalil yang ada menunjukkan bahwa sebaliknya Allah Subhanahu wa taala tidak bersatu dengan makhluknya. Allah tinggi di atas arsy. Ya. Yaitu makanya para ulama sampai menggunakan kata tidak, Allah terpisah dari makhluknya. Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah tinggi di atas arsy dan arsy adalah makhluk tertinggi. Jadi apa? Jadi tidak ada yakni Allah bersatu di makhluknya misalkan. Nah, jadi itu adalah al-hulul, pemahaman wahdatul wujud. Nah, kemudian ketika orang yang menyimpang mengatakan bahwa hati manusia itu di antara dua jari dari jari-jari Allah, itu tidak ada konsekuensi bahwa jari Allah itu menyentuh hati manusia. Ya, jadinya tidak ada kemudian syubhat bahwa ini berkonsekuensikan al-hulul, yaitu pemahaman wahdatul wujud tadi. Fahadha as-sahab musakharun bainas sama'i wal ardh. Kemudian penulis memberikan sebuah analogi, ya, yaitu ketika kita menggunakan kata di antara, hati manusia di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata di antara dalam bahasa kita sehari-hari pun tidak ada konsekuensi bahwa ini mengkonsekuensikan adanya persentuhan begitu ya. Tidak ada demikian. Kita lihat misalkan awan, kata penulis ya. Awan itu ada di antara langit dan bumi, di antara langit dan bumi. Wala yamassu wa huwa la yamassus sama' walal ard. Awan tidak menyentuh langit dan awan tidak menyentuh bumi. Jadi antaranya tidak harus ada persentuhan. Wa yuqalu Badar baina Makkah wal Madinah. Kemudian disebutkan bahwa Badar, daerah Badar yang terjadinya perang Badar itu di antara Makkah dan Madinah. Di antara ma taba'udi ma bainaha wa bainahuma. Padahal jauh antara Badar ke Makkah ataupun ke Madinah, begitu ya. Ya, lebih dekat ke Madinah. Tetapi kita lihat tidak harus ada persentuhan. Menggunakan kata baina atau di antara itu tidak harus ada persentuhan. Apalagi kalau kemudian dipahami bahwa ketika Allah membolak-balikkan hati manusia itu harus ada persentuhan, enggak harus sama sekali. Ini Allah mudah bagi Allah untuk melakukan hal tersebut, begitu ya. Faqulubu bani Adam kulluha baina usbu'ain min asabi'ir rahman haqiqatan wa la yalzamu min dzalika mumassa wala hulul. Maka hati dari setiap manusia itu semuanya berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman secara hakiki, dan tidak mengkonsekuensikan hal ini, tidak mengkonsekuensikan adanya persentuhan atau adanya al-hulul, yaitu bersatunya antara Allah dengan makhluk. Jadi ini menunjukkan yakni bahwa kita harus memahami dalil ya, ayat ataupun hadis sesuai dengan makna zahirnya, karena itulah yang dipilih oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika itu ayat, itulah pilihan kata yang dipilih oleh Allah. Kalau kemudian yang dimaksud adalah kata yang lain, maka dalam perkara yang ghaib seperti ini, dalam perkara yang kita nggak bisa yakni melogikakan, karena ini perkara ghaib, berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalau ada kata lain yang lebih tepat atau lebih dekat kepada menunjukkan maknanya, pasti kata lain yang digunakan.
Tidak mungkin ada kerancuan. Betul tidak? Jadi ketika itu sudah dipilih oleh Allah, pilihan kata tersebut atau dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu menunjukkan bahwa itulah kata yang memang diridhoi untuk kemudian diyakini. Jadi ketika digunakan kata jari, maka ya khalas, berarti Allah memiliki sifat tersebut, tetapi tidak boleh bagi kita untuk membayangkan bahwa jari Allah itu seperti jari makhluk. Sama seperti Allah memiliki sifat wajah. Kita mengharap bahwa kita bisa melihat wajah Allah di akhirat, di surga. Melihat wajah Allah adalah nikmat terbesar di surga, bukan nikmat istana di surga, nikmat susu di surga, nikmat bidadari di surga. Nikmat terbesar di surga adalah melihat wajah Allah. Itu wajah Allah. Berarti gimana? Ini sama saja berarti, betul tidak? Bersama-sama berbicara tentang sifat Allah, sama-sama perkara ghaib, kita yakini bahwa Allah memiliki sifat wajah tanpa kita menyamakan antara sifat wajah Allah dengan sifat makhluk. Demikian pula dengan sifat jari. Allah memiliki sifat jari dan kita tidak boleh meyakini bahwa jari Allah itu sama seperti jari makhluk. Santri baru dibangunkan. Baik, nyatat ya, masih santri baru jangan ngantuk di kajian ya. Baik, santri lama saja nggak boleh ngantuk, apalagi masih baru. Jelas ini. Baik. Nah sekarang, faqulubu bani Adam kulluha baina usbu'ain min asabi'ir rahman haqiqatan. Ini poinnya. Dari hadis tersebut kita simpulkan bahwa jari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat Allah yang hakiki, begitu ya. Yang kita harus tetapkan untuk Allah, tapi tidak boleh kita bayangkan bahwa itu sama seperti jari makhluk. Kemudian hati manusia itu berada di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha membolak-balikkan hati. Jadi wajib bagi kita untuk senantiasa minta hidayah dan petunjuk kepada Allah, karena yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekedar kenal ustaz misalkan, udah kenal banyak ustaz, itu bukan jaminan bahwa kita akan selalu berada di atas al-haq. Circle kita sudah komunitas ngaji misalkan, circle kita bahkan ustaz-ustaz sunnah, ustaz kibar gitu misalkan, itu bukan jaminan sama sekali bahwa kita akan selalu berada di atas al-haq. Ya, jadi yang namanya hidayah, yang namanya petunjuk itu harus selalu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah banyak ilmunya misalkan, ya, sudah banyak yakni ilmu syar'inya, pengetahuannya tentang ilmu syar'i, maka belum tentu hati kita selalu berada di atas al-haq atau berada di atas hidayah. Harus selalu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis berikutnya yang akan kita bahas yaitu hadis Nabi, inni ajidu nafasar rahman min kibalil yaman. Sesungguhnya aku mendapati nafas ar-Rahman itu dari arah Yaman. Jawabannya terhadap hadis ini, anna hadzal hadis rawahul Imam Ahmad fil Musnad min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab beliau Musnad Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innal iman yamanun wal hikmah yamaniyah wa ajidu nafasa rabbikum min kibalil yaman. Sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya bahwa iman itu Yaman dan hikmah itu Yamaniyah. Ini berasal dari Yaman. Wa ajidu nafasa rabbikum min kibalil Yaman, dan aku mendapati nafas dari Rabb kalian adalah dari sisi Yaman. Nafas di sini Anda masih belum terjemahkan, bukan nafas dalam bahasa Indonesia. Nafas yang dimaksud di sini adalah ini bahasa Arab. Sebentar lagi disebutkan oleh penulis, tapi daripada salah paham, langsung Anda jelaskan sekarang. Nafas yang dimaksud itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Karena itulah makna dalam bahasa Arab kata nafas. Ada kata nafsun yaitu jiwa. Wallahu a'lam, mungkin bahasa Indonesia nafas itu berasal dari kata nafs dalam bahasa Arab yaitu jiwa. Nafsu mutmainnah, misalkan jiwa yang tenang, nafs. Kemudian ada juga dalam bahasa Indonesia ada kata apa? Nafsu, hawa nafsu, ya. Nafas. Nafas itu maknanya jiwa. Berarti hawa nafsu, hawanya jiwa tersebut, yakni keinginan jiwa tersebut. Nah, di sini nafas itu berasal dari kata nafasa yunafisu tanfisan wa nafasan. Nafas di sini adalah masdar dari kata kerja nafasa yunafisu. Masdarnya yang lain adalah tanfis. Kemudian masdar satu lagi adalah nafas. Seperti farroja yufarriju tafrijan wa farojan. Seperti kata itu, farroja yufarriju tafrijan wa farojan. Jadi maknanya adalah, makna dari kata kerja nafasa yunafisu adalah memberikan pertolongan dalam kondisi ketika itu sempit. Kemudian ada yang memberikan pertolongan. Itu makna dari nafasa yunafisu tanfisan wa nafasan. Jadi nafas yang dimaksud di sini adalah pertolongan. Nah, ketika kita mengartikan nafas Allah di sini, nafas Ar-Rahman di sini dengan pertolongan Allah, bukan nafas, apakah ini takwil? Tidak, karena kata nafas dalam bahasa Arab memang maknanya adalah memberi pertolongan. Berasal dari kata nafasa yunafisu yang maknanya adalah memberikan pertolongan. Jadi ini bukan mentakwil, ini makna zahir memang dari kata tersebut. Ingat bahwa kita sedang berbicara hadis yang itu dalam bahasa Arab, gitu ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Nah, taib. Jadi makanya nanti misalkan riba ya dalam bahasa Arab apa disebutkan? Faedah. Istilah untuk riba dalam bahasa Arab itu adalah faedah. Apa kita terjemahkan? Masa kita terjemahkan faedah? Faedah yakni pelajaran. Faedah dari ayat ini, faedah dari hadis ini, tidak. Kita terjemahkan apa? Bunga. Ya dalam bahasa Indonesia juga itu diperbagus juga, betul tidak? Jadi bunga. Soalnya bunga itu yakni apa namanya? Indah begitu ya, padahal bunga ada juga yang menusuk atau bermadarat seperti riba tersebut. Baik. Jadi di sini kita lihat yang dimaksud dengan nafasu rabbikum, nafas Rabb kalian maksudnya adalah pertolongan dari Rabb kalian. Qala fi majma'iz zawaid rijaluhu rijalus sahih ya ghairu syabib. Disebutkan dalam kitab Majma'uz Zawaid bahwa perawi dari hadis ini adalah perawi yang sahih kecuali syabib. Syabib itu Syabib bin Warqadah ya. Beliau adalah thiqah. Maksudnya rijalus sahih, maksudnya adalah perawi dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kecuali Syabib. Syabib thiqah juga, tapi enggak ada di Bukhari dan Muslim. Qultu wa kadza qala fi taqrib an Syabib thiqah min ats-tsalitsah. Kemudian disebutkan juga di dalam kitab At-Taqrib bahwa Syabib itu adalah perawi yang thiqah dari generasi ketiga. Ini istilahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Generasi ketiga itu maksudnya adalah generasi pertengahan dari tabi'in. Jadi tabi'in ada generasi awal, berarti tabi'in kibar ya, tabi'in yang seluruh tabi'in mereka pernah bertemu dengan para sahabat. Itu definisi dari tabi'in. Orang yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW tapi pernah bertemu dengan sahabat. Nah, tabi'in itu dibagi menjadi tiga kurun atau tiga generasi. Generasi kibar, kemudian mutawassit ya pertengahan, kemudian generasi sighar atau generasi tabi'in belakangan. Nah, jadi Syabib ini termasuk yang pertengahan. Berbeda misalkan dengan Sa'id ibn al-Musayyib misalkan ya, beliau termasuk tabi'in yang kibar, tabi'in yang maksudnya awal-awal tabi'in. Ini tabi'in yang pertengahan.
Wa qad rawa Al-Bukhari nahwahu fit Tarikhil Kabir. Al-Bukhari meriwayatkan hadis yang seperti ini tapi bukan di Sahih Bukhari tapi di At-Tarikh Al-Kabir. Ya, jadi walaupun sama-sama karangan Al-Bukhari tetapi itu bisa jadi berbeda ya. Kalau Sahih Al-Bukhari itu pasti di dalamnya adalah hadis-hadis yang sahih. Tapi kalau kitab tersebut itu bukan Sahih Bukhari ya, tapi karangan Bukhari juga, misalkan Adabul Mufrad misalkan ya, belum tentu semuanya di dalamnya itu hadis yang sahih. Baik. Wa hadzal hadis ala zahirihi. Hadis ini sesuai dengan makna zahirnya. Wan nafas fihi ismu masdar. Nafasa yunaffisu tanfisan mithla farraja yufarriju tafrijan wa farajan. Ini yang tadi kita sebutkan. Hakadha qala ahlul lughah kama fi nihayah wal qamus wa maqaisil lughah. Ini disebutkan oleh para ulama ahli lughah bahwa kata nafas itu masdar dari nafasa yunaffisu, kemudian masdar satu lagi adalah tanfis. Selain tanfis, masdarnya juga adalah nafas. Maknanya adalah memberikan pertolongan. Qala fi maqaisil lughah an-nafas kullu syai'in yufarriju bihi an makrub. An-nafas itu adalah segala sesuatu yang dengannya pertolongan itu akan datang gitu ya. Dengan sesuatu tersebut pertolongan itu akan diberikan. Pertolongan dari makrub, pertolongan dari musibah. Jadi fa yakunu ma'nal hadis anna tanfis Allah taala 'anil mu'minin yakunu min ahli Yaman. Makna dari hadis tersebut adalah bahwa pertolongan Allah taala terhadap kaum mukminin itu adalah dari kalangan orang-orang Yaman. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, wa haula'i humul ladzina qatalu ahlar riddah wa fatahul amsar fabihim nafasar rahman 'anil mu'minin al-kurbat. Orang-orang ahlul Yaman, merekalah yang memerangi orang-orang yang murtad. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian ada sebagian orang yang murtad di jazirah Arab ya, maka yang memerangi mereka tentunya kita tahu, yakni Abu Bakar mengirim misalkan pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid gitu ya. Nah, pasukannya itu banyak juga dari Yaman. Jadi orang-orang Yaman mereka itu memerangi ahlul riddah, orang-orang yang murtad. Wa fatahul amsar, mereka itu yakni menaklukkan daerah-daerah. Fabihim nafasar rahman 'anil mu'minin al-kurbat. Sehingga dengan mereka itulah pertolongan dari Allah itu datang. Pertolongan Allah kepada kaum mukminin dari musibah. Taib. Kemudian hadis berikutnya, hadis ketiga yang kita bahas di majelis ini atau hadis keempat di bab ini gitu ya. Qauluhu ta'ala tsumma stawa ilas sama. Allah istawa ilas sama. Apa yang dimaksud dengan istawa di sini? Wal jawab anna li ahli sunnah fi tafsiriha qaulain. Ahli sunnah dalam menafsirkan ayat ini ada dua pendapat. Ada khilaf di kalangan ahli sunnah. Tapi ini khilaf yang yasir, khilaf yang ringan gitu ya. Ahaduhuma annaha bi makna irtafa'a ila sama. Pendapat pertama, makna dari istawa di situ adalah irtafa'a ila sama. Yaitu tinggi menuju langit. Wa huwa alladhi rajjahahu Ibnu Jarir. Ini pendapat ini dirajihkan oleh Ibnu Jarir, yakni At-Tabari rahimahullah. Qala fi tafsirihi ba'da an dzakara al-khilaf. Beliau berkata dalam kitab tafsir beliau, tafsir At-Tabari, setelah beliau menyebutkan khilaf, wa aulal ma'ani biqaulillahi jalla thana'uhu tsumma stawa ila as-sama'i fasawahun ala 'alaihinna wartafa'a fadabbarahunna biqudratihi wa khalqihin wa khalaqahunna sab'a samawat. Makna dari tsumma stawa ila as-sama' yakni ala 'alaihinna. Tinggi di atas langit. Wartafa'a ya tinggi di atas langit. Fadabbarahunna biqadratihi, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mengatur langit-langit tersebut ya dengan kekuasaan Allah. Wa khalaqahunna sab'a samawat, dan Allah menciptakan 7 langit. Ya. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah ya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a
Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan untuk kalian seluruh apa yang ada di bumi. Tsumma stawa ilas sama. Kemudian Allah istawa ilas sama. Nah, itu apa maknanya? Itu yang dibahas di sini. Fasawahunna sab'a samawat. Ya, kemudian Allah menciptakan 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, jadi pendapat pertama dari tsumma stawa ilas sama maknanya adalah kemudian Allah itu tinggi di atas langit. Wa dzakarahu al-Baghawi fi tafsirihi qala Ibnu Abbas wa aktsari mufassiris salaf wa dzalika tamassukan bi dzahiri lafadz istawa wa tafwidan li ilmi kaifiyati hadzal irtifa' ila Allah azza wa jalla. Al-Baghawi berkata dalam kitab tafsir beliau, perkataan Ibnu Abbas dan sebagian besar orang-orang dari kalangan generasi terdahulu yang menafsirkan Al-Quran, yaitu maknanya adalah makna pertama ini, yaitu apa? Yaitu tinggi di atas langit. Tsumma stawa ilas sama, yakni Allah kemudian tinggi di atas langit. Yani setelah menciptakan bumi kemudian Allah tinggi di atas langit. Ini berdasarkan berpegang teguh kepada zahir dari lafaz tersebut, yaitu istawa, maknanya tinggi gitu ya. Wa tafwidun li ilmi kaifiyati hadzal irtifa' ila Allah. Dan kita menyerahkan ilmu tentang tata cara bagaimana Allah tinggi di atas langit, itu kita serahkan kepada Allah. Maknanya kita pahami, tata caranya kita serahkan kepada Allah. Itu Ahlussunnah demikian, itu prinsip Ahlussunnah. Bukan maknanya kita serahkan juga kepada Allah. Apa makna dari kata ini? Ana tidak tahu, ana serahkan kepada Allah. Itu tidak boleh, itu pemahaman yang menyimpang, yaitu tafwid. Tapi Ahlussunnah maknanya kita yakini, tapi tata caranya kita serahkan kepada Allah. Kayak tadi, Allah memiliki sifat wajah. Allah memiliki sifat wajah, ya. Nikmat terbesar di surga adalah melihat wajah Allah. Kita pahami bahwa kata wajah itu maknanya ya wajah. Maknanya kita pahami. Tapi bagaimana wajah Allah? Nah, kita tidak tahu, kita serahkan kepada Allah. Itu perkara yang gaib sekali, lebih gaib daripada surga dan neraka dan akhirat gitu ya. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, al-qaulu tsani, anna al-istiwa huna bi makna al-qasd at-tam. Bahwa istiwa itu bermakna al-qasd at-tam, yaitu menuju, perbuatan menuju atau ya menuju gitu ya. Wa ila hadzal qaul dzahaba Ibnu Katsir fi tafsiri suratil Baqarah wal Baghawi fi tafsiri surati Fussilat. Ya, pendapat ini dipegang oleh Ibnu Katsir pada kitab tafsir beliau ketika menafsirkan surah Al-Baqarah, ya, kata istawa di surah Al-Baqarah, kemudian Al-Baghawi di surah Fussilat, istawa ila. Nah, di sini Ibnu Katsir berkata, qala Ibnu Katsir ay qasada ila sama wal istiwa hahuna dhamana makna al qasad wal iqbal li'annahu uddiya bi ila. Ibnu Katsir berkata bahwa istawa ila sama yakni qasada ila sama, menuju kepada langit. Bukan tinggi di atas langit, tapi menuju kepada langit. Wal istiwa hahuna dhamana makna al qasad wal iqbal. Istiwa di sini mencakup makna menuju, karena dia itu diikuti oleh harf ila. Makanya di sini kaidah ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsir beliau, istawa itu memiliki 3 makna dalam bahasa Arab. Karena nanti ada 3 kemungkinan. Istawa tersebut tidak diikuti oleh harf apapun, tidak diikuti ila, tidak diikuti ala. Istawa aja udah. Maka ini nanti maknanya adalah al-kamal wa tamam. Maknanya adalah sempurna. Maknanya adalah sempurna. Ya, jadi itu makna dari istawa kalau tidak diikuti oleh harf apapun. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa alaihissalam, "Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma." Ketika Nabi Musa alaihissalam telah mencapai usia dewasa, wastawa, dan dah matang, atainahu hukma wa ilma, kami berikan dia hikmah dan ilmu.
Hukum di sini yakni hikmah. Ya, hukum juga bisa dimaknai yakni syariat Allah Subhanahu wa taala. Yakni diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga hikmah karena hikmah juga yakni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Hikmah yang dimaksud di situ adalah wahyu. Jadi sama-sama bermakna wahyu ujung-ujungnya. Ya, jadi di situ kita lihat wastawa. Tidak ada harf setelahnya. Itu menunjukkan bahwa ini maknanya adalah kamal wa tamam. Sempurna, yakni matang. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah dewasa dan matang, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istawa juga kemungkinan kedua diikuti harf ala. Diikuti harf ala, istawa ala. Maknanya tinggi. Maknanya adalah ala wartafa'a, tinggi. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, ala disebutkan duluan gitu ya. Tapi tidak masalah, ini dalam bahasa Arab bisa dibolak-balik, disebutkan setelah istawa atau disebutkan sebelum istawa. Intinya ada kata ala di situ. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu istiwa di atas arsy. Yani istiwa maksudnya adalah tinggi di atas arsy. Tinggi di atas arsy. Dan bukan berarti Allah butuh kepada arsy tersebut. Sama kayak tadi. Jangan mengkonsekuensikan sesuatu yang itu tidak ada konsekuensinya sebenarnya. Allah tinggi di atas arsy bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu bukan berarti Allah butuh kepada malaikat Jibril. Ya, bisa saja Allah Subhanahu wa taala langsung sampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan malaikat Jibril. Tapi Allah berkehendak demikian, yakni Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Khalas. Nah, jadi sedikit lagi ya. Jadi itu makna kedua dari istawa. Istawa ketika diikuti oleh ala. Istawa ala maknanya tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian juga tsummastawa 'alal 'arsy. Ada juga ayat yang menyebutkan demikian. Di sini tsummastawa ila sama. Tsummastawa tsummastawa 'alal 'arsy. Ini tsummastawa ila sama. Jadi ila. Maka sekarang kita menuju kemungkinan yang ketiga, yaitu apa? Istawa diikuti oleh ila. Nah, itu pembahasan kita. Istawa diikuti oleh ila itu bermakna qasada. Bermakna qasada. Istawa diikuti ila itu bermakna qasada. Karena fi'il ketika diikuti oleh harf yang berbeda nanti bisa jadi maknanya juga berbeda. Itu dalam bahasa Arab demikian. Gitu ya. Ala kulli hal, Ahlussunnah memang ada dua khilaf ini, ada dua perbedaan pendapat ini. Ya, jadi dan kalau kita melihat kepada khilaf ini, ya sebenarnya tidak ada. Ini bukan khilaf tadad, bukan khilaf yang kontradiktif. Beda dengan khilaf dalam masalah fikih misalkan. Khilaf dalam masalah fikih itu kebanyakannya khilaf tadad. Yang satu bilang halal, yang satu bilang haram. Nggak bisa digabung itu. Tapi kalau ini adalah khilaf tanawu. Khilaf tanawu yakni khilaf yang tidak kontradiktif. Yani Allah qasada ila sama, Allah yakni menuju kepada langit kemudian tinggi di atas langit tersebut. Yani enggak ada kontradiksi. Kedua pendapat ini bisa sama-sama terjadi begitu ya. Nah. Wa qala al-Baghawi ay amada ila khalqis sama. Al-Baghawi berkata, yakni Allah kemudian berkehendak untuk menciptakan langit. Wa hadzal qaul laisa sarfan lil kalami an zahirihi. Pendapat ini bukan termasuk menyimpangkan lafaz tersebut dari makna zahirnya. Karena itulah makna zahirnya. Wa dzalika li anna al-fi'il istawa uqturina bi harfin yadullu 'alal ghayah wal intiha. Karena fi'il istawa itu dikaitkan dengan harf yang menunjukkan kepada ghayah wal intiha, tujuan, intiha perhentian gitu ya. Yaitu kata ila. Ila itu maknanya menuju atau ke begitu ya. Fantaqala ila makna yunasibul harf al-muqtaran bihi. Sehingga kata istawa itu menjadi berubah maknanya sehingga sesuai dengan makna dari harf yang dikaitkan kepadanya. Jadi istawa ila di sini dalam bahasa Arab pun memang makna asalnya atau makna zahirnya itu adalah menuju ke gitu ya, menuju kepada. Ala tara ila qaulihi ta'ala, apakah engkau tidak melihat kepada firman Allah Ta'ala, aina yashrabu biha ibadullah,
ainai yashrabu biha ibadullah. Yaitu ain adalah mata air, yashrabu biha, yang para hamba Allah itu minum dengannya. Minum dengannya, yashrabu biha. Jadi kalau kita terjemahkan secara sekejap begitu ya, langsung cepat aja, yashrabu biha, yakni itu harusnya untuk alatnya, bukan asalnya. Ana minum dengan gelas. Kalau ini ana minum dari mata air, gitu ya. Ini pakai kata yashrabu biha. Jadi seolah kayak mengesankan itu kayak alat untuk yang digunakan untuk minum. Tapi di situ ini salah, karena yashrabu biha itu maknanya karena menggunakan kata bi, kemudian yang disebut adalah ain, mata air, maka ini maksudnya adalah yarwa, yarwa biha. Yashrabu di sini maknanya adalah yarwa. Yarwa apa yarwa? Ini minum dari. Yarwa biha ibadullah, yakni minum dari mata air, bukan minum dengan mata air. Betul tidak? Jadi li'annal fi'il yashrabu ukturina bil ba' fantaqala ila ma'nan yunasibuha wa huwa yarwa. Karena yashrabu di sini dikaitkan dengan harf yaitu ba, yashrabu bi. Ini ayat yang insyaallah kita hafal semua, betul tidak? Surat apa ini? Al-Insan, aina yashrabu biha ibadullah. Kemudian jadi yashrabu di situ kita pahami dia maknanya yarwa karena ada bi setelahnya. Ini adalah makna zahir. Karena memang dalam bahasa Arab itu fi'il itu bisa diikuti oleh harf yang berbeda, diikuti harf yang berbeda nanti maknanya berbeda. Diikuti harf yang berbeda nanti maknanya berbeda. Ana berikan contoh yang maknanya menjadi berkebalikan. Yaitu apa? Kata rohiba yarghabu. Rohiba yarghabu. Kalau diikuti ila, maknanya adalah menghendaki, menginginkan. Ya. Kalau diikuti oleh an, rohibaan, yarghabuan, maknanya adalah menjauh atau enggan. Nah ini. Padahal kata kerjanya sama-sama rohiba yarghabu. Fi'il madinya rohiba, fi'il mudhari'nya yarghabu. Misalkan sabda Nabi Muhammad SAW, man rohiba an sunnati falaysa minni, barang siapa enggan atau menjauh dari sunnahku maka dia bukan bagian dariku. Itu rohiba an. Jadi diikuti an itu maknanya enggan. Karena nanti ada sebagian penuntut ilmu karena baru belajar bahasa Arab, man rohiba an sunnati. Rohiba diterjemahkan barang siapa yang menginginkan sunnahku. Ya, kata rohiba itu kita kalau masuk memahami secara baru awalan begitu ya, baru pemula, rohiba itu langsung dipahami menghendaki, menginginkan begitu ya. Jadi nanti terjemahnya gimana? Berbahaya itu kalau diterjemahkan demikian. Barang siapa yang menginginkan sunnahku maka dia bukan bagian dariku. Kebalik ya. Rohibaan bermakna enggan atau menjauh. Rohiba ila baru maknanya adalah menghendaki atau menginginkan. Jadi harf setelah fi'il itu sangat mempengaruhi. Jadi ketika belajar bahasa Arab, ketika belajar makna dari kata kerja, itu harus kita lihat dia kata kerja ini bisa berpengaruh kepada objek. Dia punya objek, objeknya itu langsung nempel ke dia tanpa ada harf di tengahnya, di antaranya gitu ya. Atau dia butuh ada harf baru kemudian nanti kepada objeknya dalam tanda kutip gitu ya. Man raghiba an sunnati, berarti apa? Kayak sunnati itu objeknya tapi ada di antaranya ada an. Nah, jadi raghiba ini butuh harf an atau bisa juga butuh harf ila. Nah, demikian pula fi'il yang lain, kata kerja yang lain. Jadi ketika menghafalkan fi'il sebenarnya harus sepaket dengan makna sekalian kalau ada harf tertentu di setelahnya, begitu ya. Yang itu bisa ada beberapa nanti. Jadi satu fi'il bisa memiliki beberapa makna. Taib. Fal fi'il yatmanu ma'nan yunasibu ma'nal harf al-muta'alliq bihi liyalta'imal kalam. Maka fi'il itu mencakup, mengandung
makna yang sesuai dengan makna harf yang dikaitkan dengannya. Sehingga apa? Sehingga kalam itu menjadi baik maknanya, menjadi benar maknanya. Baik. Jadi itu kesimpulannya, kata istawa dalam dalil itu ada 3 kemungkinan. Istawa yang tidak diikuti harf maknanya adalah kamal wa tamam, sempurna begitu ya. Kemudian istawa yang diikuti ala maknanya adalah tinggi. Istawa yang diikuti ila maknanya adalah qasada, yakni menuju. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.